Baiklah, salam jumpa buat rekan-rekan sekalian, mahasiswa, peserta mata kuliah metode penelitian yang saya kasihi. Eee, Video kali ini adalah video pemberitahuan awal atau penyampaian perdana terkait dengan pembelajaran mata kuliah metode penelitian. Jadi pada bagian kali ini saya akan sampaikan deskripsi mata kuliah, aspek, kompetensi mata kuliah dan juga silabus mata kuliah yang berkaitan dengan pembelajaran mata kuliah metode penelitian. Sebagaimana yang sudah saya upload di dalam, Google Classroom, di dalamnya itu sudah ada bahan ajar, ya. Saya sudah sampaikan bahan ajar metode penelitian. Di mana di dalam bahan ajar ini dapat rekan-rekan mahasiswa melihat apa saja yang akan kita pelajari selama perkuliahan satu semester terkait dengan mata kuliah metode penelitian. Adapun silabus mata kuliah metode penelitian yang akan kita pelajari selama satu semester ini, sebagaimana saya sampaikan tadi, pertama yang kita perlu tahu adalah deskripsi mata kuliah, ya. Jadi mata kuliah metode penelitian ini bertujuan untuk membekali para mahasiswa, dengan pengetahuan, pemahaman, maupun penerapan berbagai metode penelitian di dalam rangka menyusun tugas akhir maupun skripsinya nanti. Mata kuliah ini bersifat prerequisite dan wajib ditempuh bagi semua mahasiswa, baik yang akan mengambil jalur diploma 4 atau S1 terapan maupun jalur D3. Dalam perkuliahan ini akan membahas mengenai berbagai jenis penelitian, kemudian langkah-langkah penelitian ilmiah, mulai dari penentuan topik, kemudian identifikasi permasalahan, tinjauan kepustakaan, penentuan fokus masalah, penentuan variabel, desain dan metode, kemudian teknik-teknik pengumpulan data, analisis sampai dengan penarikan kesimpulan. Kegiatan pembelajaran kita meliputi perkuliahan dengan berbagai pendekatan, kemudian metode pelajaran juga kita akan pakai di dalam kegiatan pembelajaran ini, dan yang diharapkan adalah dominasi keterlibatan aktif dari mahasiswa, seperti nanti kita akan lakukan observasi lapangan, kemudian bagaimana kita melakukan diskusi, nonton video bersama, presentasi, dan lain-lain sebetulnya, yang pada akhirnya bertujuan untuk bagaimana kita melakukan proses identifikasi masalah sampai dengan praktek untuk membuat proposal, ya. Jadi setidak-tidaknya akhir mata kuliah ini sudah ada pra proposal. Mata kuliah ini diajarkan dengan eh, komposisi yang berimbang antara teori dan praktek, tetapi nanti dalam penjabarannya eh, mungkin kita akan lebih cenderung 60% ke prakteknya, 40% ke teorinya. Dan evaluasi akan dilakukan melalui tes tertulis, kemudian tugas-tugas terstruktur maupun nanti partisipasi mahasiswa di dalam kelas seperti presentasi, perkembangan uh, tugas, dan lain-lain sesuai dengan instruksi ataupun job desk yang akan disampaikan di dalam pembelajaran nanti. Terkait dengan kompetensi mata kuliah, maka pada akhir dari pembelajaran atau perkuliahan metode penelitian ini, mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi pertama dari aspek kognitif. Kognitif itu diharapkan mahasiswa mampu mengetahui, kemudian memahami, lalu membedakan berbagai metode penelitian di dalam bidang keteknikan. Yang kedua ada aspek psikomotorik.
yakni bagaimana mahasiswa nanti memilih, kemudian melaksanakan langkah-langkah penelitian yang sesuai dengan topik ataupun permasalahan tugas akhir atau skripsi ya, atau skripsi yang mahasiswa pilih ya. Kemudian yang ketiga aspek afektif. Afektif ini eh, diharapkan nanti di dalam pembuatan proposal agar mahasiswa menghindari ya, cara-cara tidak terpuji, terutama plagiat, ya, plagiarisme. Jangan copy paste. Yang ketiga, pokok bahasan dan rincian pokok bahasan. Jadi kita akan membahas beberapa pokok bahasan yang dibagi ke dalam 16 pertemuan atau kurang lebih 16 kali perkuliahan. Yang pertama pendahuluan. Jadi di pendahuluan ini kita akan mempelajari pola berpikir ilmiah atau pola berpikir nol ilmiah, kemudian hakikat, tujuan, fungsi, dan motivasi penelitian. Lalu yang ketiga adalah penelitian dan ilmu pengetahuan. Di pertemuan kedua dan ketiga, kita akan belajar tentang jenis-jenis penelitian. Baik itu penelitian kuantitatif, kemudian kualitatif, lalu penelitian murni, penelitian terapan, penelitian evaluasi, penelitian deskriptif, penelitian eksplanasi, penelitian eksperimen, non-eksperimen, kemudian ex post facto, survei, studi kasus, maupun penelitian tindakan. Di pertemuan keempat, kita akan belajar tentang langkah-langkah penelitian. Setidaknya ada 7 langkah nanti. Misal, pertama ada identifikasi permasalahan, kemudian menyusun landasan teori dan merumuskan hipotesis, kemudian menentukan variabel penelitian, kemudian instrumen penelitian, menentukan subjek penelitian, mengumpulkan dan mengolah data, lalu menarik kesimpulan dan membuat laporan. Di pertemuan kelima dan keenam, kita akan bahas tentang identifikasi permasalahan. Di antaranya pengertian dan sumber-sumber permasalahan itu dari mana saja. Lalu pertimbangan karakteristik, kriteria, pemilihan masalah, lalu pembuatan dan perumusan masalah. Di pertemuan ketujuh, kita akan bahas tentang bagaimana menyusun landasan teori, kemudian merumuskan hipotesis. Di dalamnya akan kita pelajari tentang penjelasan ilmiah atau penjelasan teori, kemudian jenis-jenis literatur, sumber-sumber kepustakaan, selanjutnya isi dari studi literatur itu apa saja, lalu kemudian jumlah kebutuhan pustaka atau referensi berapa banyak, kemudian mengorganisir substansi dari kajian pustaka. Di pertemuan ke-8 kita merumuskan hipotesis. Ya, kadang-kadang ada penelitian yang tidak perlu hipotesis. Tetapi seandainya ada penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan uji hipotesis misalnya, maka kita harus tahu apa pengertian dan jenis-jenis hipotesanya. Kemudian merumuskan hipotesis, lalu yang ketiga kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis, kemudian yang keempat adalah kesalahan di dalam uji hipotesis. Di pertemuan 9 kita akan bahas bagaimana menentukan variabel penelitian. Ya, variabel penelitian. Dalam penentuan variabel penelitian ini ada beberapa hal yang harus kita bahas, yaitu pertama pengertian dan jenis-jenis variabel, kemudian batasan operasional variabel, kemudian yang ketiga itu hubungan variabel. Nah,
Di pertemuan 10 sampai 11 itu tentang instrumen penelitian. Jadi di instrumen penelitian itu yang pertama, kita akan bahas pengertian dan jenis-jenis instrumen penelitian. Yang kedua itu skala pengukuran atau skala sikap dengan scoring test misalnya. Langkah-langkah penyusunan instrumen penelitian, kemudian yang keempat adalah validasi dan reliabilitas instrumen serta pengujian. Di pertemuan 12 kita akan menentukan subjek penelitian. Di dalamnya bagaimana populasi, sampel, kemudian besarnya sampel, kemudian teknik-teknik sampling. Di pertemuan 13-14 kita akan belajar tentang mengumpulkan dan mengolah data. Jenis data penelitian itu apa saja? Teknik pengumpulan datanya itu bagaimana? Kemudian teknik analisis data, baik itu data dengan pendekatan statistik deskriptif ataupun statistik inferensial, akan kita pelajari di pertemuan 13-14. Di pertemuan ke-15 itu terkait dengan bagaimana menarik kesimpulan dan atau membuat laporan. Kesimpulan, bagaimana cara membangun kesimpulan, implikasi dan sarang-sarang. Kemudian yang kedua adalah menyusun laporan penelitian. Ini paling tidak outline-nya atau rangkanya atau kisi-kisinya, poin-poin penting. Lalu di pertemuan ke-16 sekaligus penyusunan dokumen proposal. Sebetulnya ini diharapkan dari setiap langkah itu sudah ada tugas-tugas terstruktur yang nanti pada posisi ke-16 ini tinggal disusun atau digabung menjadi sebuah dokumen pra-proposal. Nah, di situ akan diuji. Ada ujian tertulis untuk memahami semua yang tadi, setiap secara komprehensif ya, dari pertemuan 1 sampai 15. Kemudian yang kedua adalah dokumen pra-proposal. Itu harus dikumpulkan, tetapi sebelum dikumpulkan akan dilakukan presentasi per mahasiswa. Nah, ada beberapa hal penting yang harus diketahui juga. Yang pertama bahwa setiap pertemuan itu biasanya ada tugas atau ada kuis atau ada bahan-bahan diskusi yang perlu kita diskusikan. Yang kedua, ujian tengah semester itu akan diadakan antara minggu ke-9 atau di minggu ke-9. Maksudnya ini antara minggu ke-8 sampai dengan minggu ke-9 gitu ya. Kemudian ujian akhir semester itu setelah minggu ke-16. Begitu ya. Jadi ini adalah silabus kita. Kemudian ada beberapa bahan ajar bisa dipelajari, yang mana bahan-bahan ajar ini sumbernya itu sudah saya upload di GCR, silahkan dibaca. Saya upload ada 10 ya, kurang lebih ada 10 di dalam Google Classroom. Silahkan bisa diunduh dan dibaca di situ untuk referensi atau sumber bahan ajarnya, sumber bahan belajar kita. Dan di bagian akhir dari penyampaian hari ini itu adalah evaluasi pembelajaran. Jadi ada komponen dan bobot dari setiap kriteria evaluasi pembelajaran. Yang pertama kriteria kehadiran. Ya, kehadiran itu diberi bobot 10% dari jumlah kehadiran. Kemudian tugas-tugas 20%. UTS itu 30% dan ujian akhir semester itu 40%. Jadi untuk mendapat nilai akhirnya itu diperoleh dari 10% tugas, 20% maaf, ini 10% tugas, 20% 10% ini adalah kehadiran. Kemudian 20% tugas, 30% UTS dan 40% ujian akhir semester. Kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, dan nanti kita
akan bertemu di video berikutnya. Kita akan sama-sama belajar dari bab pertama, pendahuluan, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan di silabus, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan di uh, video kali ini. Selanjutnya kita akan uh, jumpa lagi pada video-video berikutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sehat dan terus semangat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya.